Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perjalanan spiritual yang akan membawa kita mendalami salah satu kisah yang sangat dalam tradisi tasawuf, yakni kisah Azazil. Bagi banyak orang, Azazil dikenal sebagai nama lain dari iblis, yang menjadi simbol dari penolakan terhadap perintah Tuhan. Namun, dalam pandangan ilmu hakikat tasawuf, kisah Azazil jauh lebih kompleks. Ia bukan hanya simbol dari kejahatan, tetapi juga merupakan representasi dari ujian, ego, dan potensi untuk kembali kepada Tuhan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kisah Azazil dari berbagai perspektif tasawuf dan mencoba memahami lebih dalam bagaimana ajaran ini memandang makhluk yang satu ini, serta apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan spiritualnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe, terutama bagi yang belum. Ini akan sangat mendukung agar kami terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Yuk, kita lanjut. Segmen 1. Pengenalan Azazil dalam kisah tradisional. Azazil, dalam kisah tradisional Islam, dikenal sebagai salah satu malaikat yang diberikan kedudukan yang sangat tinggi oleh Tuhan. Nama Azazil sendiri bukanlah nama yang umum digunakan dalam Al-Quran. Namun dalam literatur Islam, ia sering disebut sebagai makhluk yang memiliki kedudukan luar biasa. Bahkan dipercaya sebagai pemimpin malaikat. Dalam banyak cerita, Azazil hidup dalam kemuliaan, sangat dekat dengan Tuhan, dan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Namun, segalanya berubah ketika Tuhan memerintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Azazil, yang merasa lebih unggul karena kedudukannya sebagai malaikat, menolak untuk tunduk kepada makhluk yang dianggapnya lebih rendah. Penolakan ini, yang didorong oleh kesombongan, membuatnya jatuh dari rahmat Tuhan dan berubah menjadi iblis, musuh utama umat manusia. Dalam pandangan tasawuf, kisah ini bukan hanya cerita tentang kejatuhan iblis, tetapi lebih pada pelajaran tentang bahaya kesombongan dan penolakan terhadap kehendak Tuhan. Segmen 2. Azazil dan kesombongan dalam tasawuf. Dalam tasawuf, kisah Azazil bukan sekadar kisah moral tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia lebih dalam dari itu. Azazil, yang dulunya begitu dekat dengan Tuhan, melambangkan sebuah bahaya yang ada dalam setiap diri manusia. Kesombongan. Tasawuf mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki potensi untuk merasa lebih dari yang lain, terutama saat ia merasa lebih unggul dalam kedudukan, pengetahuan, atau ibadah. Kesombongan ini, menurut ajaran tasawuf, adalah nafs jiwa yang tidak terkendali. Dalam konsep tasawuf, nafs alamarah, jiwa yang cenderung kepada keburukan, akan membawa seseorang untuk merasa superior dan enggan tunduk pada kehendak Tuhan. Inilah yang terjadi pada Azazil. Penolakannya untuk sujud kepada Adam adalah akibat dari kesombongannya, yang menggambarkan potensi setiap manusia untuk terjebak dalam perangkap ego. Namun, tasawuf juga mengajarkan bahwa kesombongan adalah hal yang bisa diatasi. Seorang sufi harus senantiasa menjaga hati agar tidak terjerumus dalam rasa angkuh dan selalu berusaha untuk mengikhlaskan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Segmen 3. Azazil sebagai cermin ego. Dalam pandangan tasawuf, Azazil bisa dipahami sebagai simbol dari ego yang ada dalam diri setiap individu. Ego, atau nafs yang tak terkendali, adalah penyebab utama yang menghalangi seseorang untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Setiap manusia, seperti Azazil, memiliki potensi untuk merasa lebih besar dari yang lain, untuk merasa lebih mulia atau lebih suci. Namun dalam kesombongan itu, mereka kehilangan kedekatannya dengan Tuhan. Azazil menolak untuk tunduk kepada Adam, sebuah tindakan yang menggambarkan penguatan ego yang mengarah pada kehancuran. Dalam hidup kita sehari-hari, ego bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kebanggaan, rasa lebih baik, atau bahkan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Tuhan. Namun, tasawuf mengajarkan agar kita tidak terjebak dalam ego kita. Seorang sufi berusaha untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela ini dan berusaha melihat dunia dengan mata yang penuh kerendahan hati. Jika ego dibiarkan tumbuh, ia akan menghalangi perjalanan kita menuju Tuhan, sebagaimana yang terjadi pada Azazil. Segmen 4. Azazil sebagai ujian bagi jiwa dalam sufi. Dalam tasawuf, Azazil tidak hanya dipandang sebagai simbol kesombongan, tetapi juga sebagai ujian bagi jiwa. Setiap individu dalam perjalanan spiritual akan menghadapi berbagai ujian yang menggugah ego dan nafsu mereka. Azazil mewakili ujian besar yang harus dihadapi setiap jiwa. Apakah kita akan tunduk kepada kehendak Tuhan,
Ataukah kita akan terjebak dalam godaan ego dan keinginan pribadi? Perjalanan seorang sufi adalah perjalanan untuk mengenal dan mengatasi ujian-ujian ini. Tuhan memberikan ujian, namun dengan tujuan untuk membersihkan hati dan meningkatkan kedekatan dengannya. Azazil yang gagal menghadapi ujian tersebut mengajarkan kita bahwa ketundukan kepada Tuhan adalah kunci utama dalam meraih kesempurnaan spiritual. Jiwa yang rendah hati, yang menerima segala ujian dengan ikhlas, akan mencapai kedamaian dan pencerahan yang lebih dalam. Sementara mereka yang sombong dan enggan menerima ujian akan terjatuh dalam kehancuran, seperti yang dialami oleh Azazil. Segmen 5, Azazil dan proses pengampunan dalam tasawuf. Meski Azazil jatuh ke dalam kesesatan dan menjadi musuh bagi umat manusia, dalam pandangan tasawuf, ada sisi lain dari kisah ini yang perlu kita perhatikan. Kesempatan untuk pengampunan. Tuhan dalam tasawuf digambarkan sebagai Maha Pengasih, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih sayangnya. Setiap jiwa, tak peduli seberapa besar kesalahan atau kejatuhannya, memiliki kesempatan untuk kembali kepadanya. Azazil yang terjatuh karena kesombongan adalah cermin bagi kita semua. Kita tidak terlahir sempurna, dan setiap kita pasti akan menghadapi tantangan dalam perjalanan spiritual. Namun, tasawuf mengajarkan bahwa setiap kali kita terjatuh, kita masih memiliki kesempatan untuk kembali dengan penuh penyesalan dan permohonan ampun kepada Tuhan. Inilah yang membuat tasawuf sangat relevan bagi kehidupan kita. Tidak ada jiwa yang hilang selama ia masih memiliki niat untuk kembali kepada Tuhan. Seperti Azazil, yang seharusnya bisa kembali jika ia menerima ketundukan kepada Tuhan. Closing and ending. Kisah Azazil dalam pandangan tasawuf mengajarkan kita banyak hal. Ia adalah simbol dari bahaya ego, kesombongan, dan penolakan terhadap kehendak Tuhan. Namun, lebih dari itu, Azazil adalah pengingat bagi kita bahwa setiap jiwa berpotensi untuk terjatuh, tetapi juga berpotensi untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan menumbuhkan kerendahan hati, menerima ujian hidup, dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa menghindari kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Azazil. Tasawuf mengajarkan bahwa pengampunan dan rahmat Tuhan senantiasa terbuka bagi mereka yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai kisah Azazil, dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan spiritualnya. Teruslah berusaha untuk menjaga hati kita dari kesombongan, dan selalu ingat bahwa hanya dengan ketundukan kepada Tuhanlah kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk klik like dan berikan komentar di bawah tentang pendapatmu. Jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan video inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan konten terbaru dari channel ini. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin mendukung channel ini lebih jauh, kamu bisa memberikan super thanks di bawah video ini. Setiap dukunganmu sangat berarti untuk perkembangan konten-konten kami. Ingin lebih dalam lagi? Bergabunglah dengan membership seri Kesadaran Diri dan nikmati konten eksklusif, diskusi lebih dalam, serta berbagai manfaat lainnya yang hanya bisa kamu akses sebagai member. Klik tombol join di bawah untuk menjadi bagian dari komunitas yang lebih dekat dalam perjalanan spiritual dan transformasi diri. Terima kasih atas dukunganmu, dan mari kita tumbuh bersama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.